Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Kami hormati Bapak pengurus masjid bersama kepengurusan. Kemudian kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah tabligh akbar peringatan 1 Muharram 1446 Hijriah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk sama-sama hadir di masjid yang kita muliakan ini. Kehadiran kita bersama dalam rangka kita melaksanakan tabligh akbar. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini Bapak Ibu dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam buat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah tabligh akbar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bulan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an yaitu adalah bulan Muharram, termasuk bahagian dari bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu disampaikan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna 'iddatash-shuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah adalah 12 syahran. Isna 2 asyara 10 berarti 12. Jadi bilangan bulan itu seluruhnya Bapak Ibu 2 balik bulan. Cuman hitungan Allah 2 balik bulan, hitungan manusia ada yang menyebut setahun itu 14 bulan. Karena ada gaji 2 balik, ada gaji yang dibalik. Kemudian setahun pakai boleh besar. Kan juga ada Bapak Ibu. Itu kan salah. Kalau Allah menyebut 12 syahran 12 bulan. Dari 12 bulan itu kata Allah minha arba'atun hurum. Jadi dari 2 balik bulan itu Bapak Ibu, disitulah Allah menciptakan langit dan bumi. Minha dari 12 bulan itu kata Allah arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disebut bulan hurum. Hurum itu bulan itu dimuliakan. Jadi kalau dimuliakan Bapak Ibu, Ibnu Abbas pernah menyampaikan, siapa yang menodai bulan hurum, walaupun dia lakukan itu cuma dosa kecil, maka dalam pandangan Allah mereka dilipat-lipatkan dosa itu di hadapan Allah. Dan siapa yang melakukan amal-amal walaupun itu ringan, walaupun itu kecil, maka dilipat-lipatkan pahalanya di hadapan Allah. Berarti adil betul. Jadi walaupun kita ini berada di bulan Muharram, tapi kalau ada kita melakukan amal yang barangkali remeh bagi kita, tapi itu dalam pandangan Allah kata Ibnu Abbas itu berlipat-lipat pahalanya.
karena dia telah memuliakan bulan purba. Nah, disebut oleh Rasulullah, mana bulan purba? Kata Nabi, salah satu mutawaliyatun. Ada 3 bulan yang berturut-turut, kata Nabi. 3 bulan berturut-turut, yang satu terpisah. Namun yang terpisah itu kata Nabi namanya Rajabul Mudhar. Dan 3 kata Nabi. Dan 3 itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bukan berderet berapa itu. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang satu namanya bulan Rajab. Jadi bulan 6 itu Bapak Ibu, itu bulan mulia. Kenapa Ramadan tak masuk? Karena bulan Ramadan itu adalah Sayyidus Suhur. Dia penghulunya bulan. Bulan punya penghulu, namanya bulan Ramadan. Hari ada penghulunya. Hari apa Bapak Ibu? Jumat, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jumat. Pohon adalah penghulunya, namanya pohon kurma. Istighfar adalah penghulunya, namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa atubu bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu namanya Sayyidul Istighfar. Itu minimal Bapak Ibu, minimal 2 kali sehari dibaca. Dibaca pagi, dibaca di awal malam. Saya mati kata Rasul di dalam waktu itu, pasti kita mati di antara itu juga. Dibacanya di awal malam, besok paginya sama malam baca itu benar. Maka itu ahlul jannah, dia sebagai penghuni surga. Pokoknya dia surgalah itu membacanya Bapak Ibu. Jadi pohon pun ada penghulunya, bulan pun ada penghulunya, dan istighfar pun ada penghulunya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, Ramadan itu puncak. Kemudian di bawah Ramadan baru bulan yang 4. Pokoknya jangan sekali-kali melakukan maksiat, melakukan dosa, karena berlipat-lipat dosa itu. Itu disampaikan Allah dalam surah ke-9. Surah itu At-Taubah ayat 26. Satu-satunya surat dalam Al-Quran yang tidak diawali dengan kalimat basmalah. Kalau selanjutnya ini Bapak Ibu, dari seluruh surat dalam Al-Quran, seluruhnya awalnya itu dengan basmalah seluruh, kecuali surah At-Taubah. Apa alasannya tidak pakai bismillah? Bermacam alasan menurut mufassir. Pertama, ada yang mengatakan karena itu masih membicarakan surat sebelumnya. Apa surat sebelumnya? Surah Al-Anfal. Al-Anfal itu masalah perperangan. Ada yang mengatakan kenapa tidak pakai basmalah? Karena Allah sedang menceritakan keburukan-keburukan orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu tidak perlu diberikan rahmat kepadanya. Sehingga Allah pun mengatakan tidak perlu dipakai oleh itu. Atau ada alasannya. Ada yang mengatakan tidak dipakai kalimat basmalah karena isinya di situ ada tentang perperangan. Perperangan itu Bapak Ibu tidak mungkinlah disampaikan sebelum berperang itu baca bismillah. Karena bismillah tak ada dalam perperangan itu. Tidak mungkin ditembak orang Bapak Ibu baca bismillah. Ada yang mengatakan demikian. Nah, terlepas kita dengan pendapat-pendapat ulama yang berbeda Bapak Ibu, yang jelas kita kunci utamanya adalah imani saja apa yang telah disampaikan Allah. Bapak yang berbahagia, kita akan melihat pada malam hari ini Bapak Ibu surah yang ke-9 itu, tapi di ayat yang ke-20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abadan innallaha 'indahu ajrun 'azim. Bapak Ibu jemaah tabligh akbar yang dirahmati oleh Allah, itu akan mencari di situ Bapak Ibu ada Allah menyebut dengan kalimat a'zamu darajatan 'inda Allah. A'zam kalau secara bahasa Arabnya af'al tafdil namanya. Azim, agung. A'zam, paling agung. Jadi ada kalimat paling agung. Allah menyebut Bapak Ibu dan cerita di Allah dari ayat itu Bapak Ibu ditutupi dari Allah. Orang-orang tua kata Allah paling agung derajatnya di sisi Allah. Kenapa Allah menyebut derajat Bapak Ibu? Karena derajat itu bentuk kedudukan kita nanti. Karena nanti Ibu Bapak derajat kita ada yang direndahkan, ada yang diangkat. Pokoknya kalau Ibu Bapak dalam sholat itu dibaca lah itu dari Bapak Ibu. Dibaca. Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni. Angkat derajatku ya Allah. Berarti Bapak Ibu cara mengangkat derajatnya aku ada ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kini awak kata Allah orang itu paling agung derajatnya. Allah ketika menyebut sesuatu yang agung Bapak Ibu, sesuatu yang agung itu menunjukkan sesuatu itu yang luar biasa. Contoh Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad disebut tentang akhlaknya, Allah tak sebut akhlak Nabi itu baik, enggak baik. Tapi Allah melebihi kalimat baik itu dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam surah Al-Qalam? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau benar-benar Muhammad kata Allah mempunyai akhlak yang agung. Makanya azim itu untuk menunjukkan kedahsyatan yang amat sangat luar biasa. Maka Allah menempelkan kalimat azim di akhlak Nabi. Baik Muhammad, engkau mempunyai akhlak yang baik. Dan itu Allah sampaikan. Akhlak engkau itu Muhammad betul-betul amat sangat luar biasa. Kalau ada orang menyebut elok Bapak Ibu, orang itu elok. Eloknya itu Bapak Ibu, kalau awak elok kepadanya, ini pun elok kepada awak. Tapi kalau azim, buruk mana orang kepada itu, artinya tetap Bapak elok kepada itu. Makanya Nabi Muhammad tak ada kenanya bahana orang jahit itu kinyo Bapak Ibu. Nabi Muhammad tetap menampakkan akhlak yang terbagus. Nah sekarang Allah menyebutkan dalam ayat itu Bapak Ibu, tipe-tipe orang yang disebutkan Allah dalam ayat ini, dia itu orang yang paling agung derajatnya. Kalau bahasa kita juga Bapak Ibu, orang yang paling sukses dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Dua disampaikan oleh Allah dalam ayat itu Bapak Ibu. Pertama, a'zamu darajatan, paling tinggi derajatnya. Yang kedua adalah wa ulaika humul faizun, mereka orang-orang yang sukses. Siapa orang yang sukses kata Allah? Kalau ada kita bekerja kini di dunia secara karir legit, bagus, ada jaminan tak mereka besok di akhirat dia termasuk karirnya bagus, menjadi orang sukses? Belum ada jaminan Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang-orang yang disebut oleh Allah yang mereka itu orang yang sukses di akhirat, itu Allah sampaikan dalam surah Ali Imran ayat 185 di pertengahan ayat. Kalau awalnya bunyinya kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, setelah ayat itu disampaikan oleh Allah dalam ayat yang sama. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa saja yang dijauhkan Allah dari neraka kata Allah dan dimasukkan Allah ke dalam surga, itu orang yang sukses.
kasih menyampaikan Bapak Ibu, faqad faz, sungguh dia telah sukses. Jadi kalau kesuksesan di dunia baru nanti jaminan di akhirat. Tapi kalau orang sudah sukses di akhirat, berarti dia terjauh dari neraka. Yang main-main gitu Bapak Ibu. Jadi awak di dunia karir melejit gini. Di dunia kalau kita berlomba-lomba di karir Bapak Ibu, finishnya apa Bapak Ibu? Finishnya mati. Bahkan Bapak Ibu berlomba-lomba kita dengan dunia, finishnya pasti mati. Berlomba kita dengan akhirat, maka finishnya nanti adalah surga yang disiapkan Allah. Pokoknya kalau awak di dunia pun finishnya di dunia berlomba-lomba itu sebagainya dalam urusan dunia, amal terhenti ketika datang kematian. Tapi kalau dalam urusan akhirat kita berlomba, maka finish sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya karir yang paling hebat itu adalah ada 3 yang disebutkan Allah dalam ayat. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, siapa orang-orang yang disabda oleh Allah Bapak Ibu, alladzina amanu, itu kan sesuatu barang yang asing. Beriman, tak biasa saja Bapak Ibu. Tetapi awak cari dalam Al-Quran Bapak Ibu, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Allah menyebut 3, amanu, hijrah, jihad. Kalau ada Allah meletakkan sesuatu berurutan Bapak Ibu, berurutan. Dan urutan yang itu yang pertama itu lebih dominan. Contoh Bapak Ibu, kalau untuk zakat saya mendudukan Bapak Ibu. Kalau Al-Quran, orang fakir, miskin. Kata aku anggap dan sampai di situ bertemu. Fakir, miskin, berkurang ke bawah. Berarti yang lebih dominan mana, yang menjadi perhatian mana, fakir, miskin. Kalau dalam ayat itu iman, hijrah, jihad. Nah, kenapa iman? Karena iman itu awal melangkah untuk hijrah dan jihad, maka perlu mengukuhkan iman. Jadi iman itu langkah awal Bapak Ibu. Nabi Muhammad Bapak Ibu yang berbahagia, yang dikokohkan dulu di Mekah itu apa? Akidah. Kalau nak dikokohkan akidah Bapak Ibu, orang hijrah nanti sulit. Berjihad ya di tempat Madinah nanti sulit. Kenapa? Karena Nabi melakukan pertama itu menampaki awal itu adalah akidah. Pokoknya dosa yang paling ada dalam Islam Bapak Ibu menyangkut masalah akidah. Pokoknya iman itu Bapak Ibu. Nah, iman Bapak Ibu yang berbahagia dalam Al-Quran Allah sampaikan surah ke-29 ayat yang kedua, 3 dan 4. Surah 29 itu surah Al-Kabut. Apa kata Allah? Allah ketika menyangkut beriman, maka konsekuensi ketika orang sudah beriman apa kata Allah? Misalnya kita mengatakan kamilah beriman ya Allah, apa konsekuensi setelah itu? Kata Allah dalam Al-Quran, ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Itu konsekuensi Bapak Ibu. Konsekuensi itu kalau kita sudah mengatakan beriman, berarti awak setelah itu Bapak Ibu akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian itu buruk atau ya elok? Kata Allah dalam surah Al-A'raf, apa kata Allah? Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un. Mereka akan diuji dengan nikmat, mereka akan diuji dengan musibah. Jadi kita pun nanti Bapak Ibu, awak kalau mengejar, jemaahku bercerita yang Ustaz, dulu aku sholatku gak lalai-lalai, tak banyak musibah kepada Allah. Semenjak kami taat kepada Allah, aduh si musibah aku datang, dia sebatas sabana. Allah itu ingin mencek Bapak Ibu. Ngecek lah. Pokoknya dia yang ketiga disampaikan Allah. Walaqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamu Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin, kata Allah. Allah ingin mencek saja. Kata Allah, orang-orang dulu itu kata Allah, lah kami uji seluruhnya kata Allah. Bagi kalau lagi uji Bapak Ibu, orang-orang yang sebelum kita dan hidup lagi uji seluruhnya. Kata Allah, orang-orang yang tak kepada Allah dan uji. Contohnya sih adalah Buya Hamka Bapak Ibu, dia ujinya masuk penjara. Diuji dalam penjara, tapi dia Buya Hamka masuk penjara. Itulah awal karirnya di situ. Nyebut aja kita punya tafsir Al-Azhar di situ kan soal.
Kalau orang masuk penjara ini karena narkoba. Kalau dia hamka masuk penjara karena dia menentang satu yang namanya kezaliman itu yang tidak cocok dengan narkoba itu. Nah, maka itu pun itu. Berarti ujian yang dia hamka itu dimasukkan ke situ. Jadi nabi-nabi itu apa ya? Bukan diuji seluruhnya, oleh dicek oleh Allah seluruhnya. Nabi Adam diuji Bapak Ibu dengan dirinya juga anaknya. Kemampuannya Allah, makanya Nabi menyampaikan apa kata Rasulullah, sebagai sesuatu yang menjadi sunnatullah itu adalah mukmin mukminat, kata Nabi, mereka itu mendapatkan bala itu apa? Cobaan. Jadi kita pula beriman, Allah tak menyampaikan, Nabi tak menyampaikan orang muslim itu akan diuji, tidak, orang yang beriman. Ujiannya binafsi, dirinya akan diuji. Dan kedua, bahwa diri anaknya akan diuji. Dan ketiga, wamali hartanya akan diuji. Jadi awak pun nanti jadi sanggup Bapak Ibu, bahan ujian itu berupa bentuk keburukan saja tidak. Ujian itu ada dalam bentuk nikmat. Dapat dawat nikmat dan banyak itu kan kita pun sedang diuji itu Bapak Ibu. Makanya ujian itu orang beriman bukan saja miskin. Karena Allah menyampaikan dalam Al-Quran surah Al-Mulk Bapak Ibu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan mencek Bapak Ibu, orang selagi di dunia pasti ada ujian. Ujian itu kata Allah sesuai dengan tingkatan iman. Iman sekelas SD, maka ujiannya sekelas SD. Ujiannya SMP, ujiannya sekelas itu loh diberikan ujian. Kenapa? Tidak mungkin Allah itu Bapak Ibu imannya standarnya SD yakin S3. Tak mungkin. Kenapa? Allah langsung menyampaikan dalam Al-Quran Bapak Ibu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah akan membebaskan kecuali menurut sanggup awak. Iman awak itu sanggup ke situ lagi. Jadi kalau ada awak diuji Bapak Ibu, berarti iman awak di situ mainnya. Kata Nabi, iman dan paling lancur diuji siapa? Para Nabi. Para Nabi tingkatan iman yang paling akan diuji terus. Semakin baik ujian, semakin tinggi surga itu disiapkan oleh Allah. Makanya surga Firdaus, surga yang paling tinggi, yang paling banyak penghuninya nanti adalah Nabi, para Rasul. Kenapa punya surga itu dari Allah? Ujiannya baik-baik kepada dia Bapak Ibu. Coba cari Bapak Ibu, dicari runtutannya Nabi Adam diuji, Nabi Nuh diuji, Nabi Lut diuji. Setelah itu Bapak Ibu, Nabi Ayub diuji di penyakitnya, diuji seluruhnya. Nabi Musa diuji dengan Fir'aun, diuji seluruhnya. Termasuk Nabi Muhammad diuji seluruhnya. Allah itu akhir Allah dalam Al-Quran, fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Kalau Allah namanya dalam Al-Quran, fala ya'lamanna, nunnya bertasdid, menunjuk di situ Bapak Ibu benar-benar. Nak karabat nak mengarah, ambo ingin mencari insya Allah. Siapa orang yang shadaqu, siapa orang yang kadhibin. Siapa orang yang betul-betulnya beriman, siapa orang-orang yang mereka itu berdusta dengan iman. Tak bisa Bapak Ibu. Jadi kalau mengaku beriman, awak siap-siap dengan ujian yang akan datang. Ujian itu akan datang dari seluruh penjuru. Tak sanggup kamu menikmati mana ujiannya. Tak bisa, berarti lebih beriman. Berarti status awak itu baru bawah, namanya Islam. Islam. Jadi dari surah 49 ayat balik surah Al-Hujurat, apa kata Allah? Qalatil a'rabu amanna. Kecil orang Arab Badui, kamilah beriman ya Allah. Kecil orang Arab Badui, kamilah beriman ya Allah. Kata Allah, kul lam tu'minu. Kecian kepada itu kata Allah, kalian belum beriman. Kecil orang Arab Badui tadi, kamilah beriman ya Allah. Kata Allah, belum. Walakin qulu aslamna. Katakanlah kata Allah, kalian baru Islam. Kenapa beriman? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Belum sampai imanmu ke dalam hati. Berarti Bapak Ibu, kalau dalam Al-Quran Allah menyampaikan kalau ingin menikah orang-orang Muslim Bapak Ibu, orang
pindahnya ke dalam Islam, menikah dengan suami. Kalau menurut aku lepas disabui oleh orang beriman, yang disabui oleh Allah beriman. Berarti butuh dia kan untuk menjabarkan. Kok kadang-kadang barunya Islam ini nikah langsung dengan ini. Mestinya dicari lah sampai nak iman itu ke dalam hatinya. Tentu butuh proses. Makanya banyak orang bapak ibu nikahnya dengan orang Muslim, nikahnya masuk Islam, tak lama setelah dia bodoh anak ke dalam agamanya. Kenapa? Karena ini baru sebatas Islam, sebatas tunduk saja. Mestinya apa? Yang disuruh oleh Allah itu kalau dia beriman, iman itu lah sampai ke dalam hati. Kalau sebatas di lisan saja bapak ibu kalian baru tunduk kata Allah, kalau beriman lagi. Maka jadi bapak ibu selalu kokoh imannya. Ammar bin Yasir, saya bapak ibu yang memandangkan azan. Bilal bin Rabah, kokoh iman. Saya bapak ibu yang membantu Fir'aun. Siapa bapak ibu? Siti Masita. Siti Masita itu saya bapak ibu. Kemudian itu bahan kokohnya keyakinan imannya. Yang tadi Fir'aun, saya Tuhan kau masih Tuhan Allah. Kecil kode itu bapak ibu, pada bisa dibiarkan. Dan Fir'aun itu yang diinginkannya Tuhannya Fir'aun, urusan nantinya. Kini gua mencari di media sosial bapak ibu lalu kayak Fir'aun apa ini, namanya Gopran. Kayak bapak ibu, ya ada itu. Di mana tak ada itu jadi bapak ibu? Ini bisa berbeda lagi, masa lagi berbeda. Besok kalau tanya dari malaikat kecil besok yang ikut namanya Quran, tak bisa orang itu. Itu namanya sombong. Jangan sampai kita mode itu. Jangan kita menganggap lah mirip-mirip itu gaya-gaya Fir'aun. Mudah bagi Allah. Fir'aun dan mode itu kekuatannya selesai Allah. Korun segaya itu selesai Allah. Awak pun makhluk yang dhaif, yang lemah. Tak usah kesombongan itu ditangkap. Kalau kecil orang langsung. Tanya bisa di malaikat kecil sebuah itu makan tu di malaikat. Dalam kecil malaikat ada apa ini? Tanya mama buka, ini sampai enam gurunya. Karena terlewat kalau dia mirip tu. Saya Tuhanmu, saya Nabimu, kan bisa begitu. Makanya itu apa? Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Kalau kita sudah beriman, konsekuensinya kita mesti diuji oleh Allah. Ujian bermacam ragam datangnya. Ada dengan kekayaan, ada dengan kemiskinan. Iman baru dikatakan beriman kalau masuk ke dalam qalbu kita. Pokoknya iman itu apa ibu? Kalau walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Lalu sampai iman itu ke dalam hatimu, sebatas di lisan saja dulu. Bapak ibu yang berbahagia, aku perlu bagi awak untuk mengokohkan iman. Baca oleh kata Rasul, berbanyak kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Itu bapak ibu. Sekedar itu saja sholat nak pengokoh. Kamu pernah ketemu bapak ibu dalam salah seorang orang luar negeri mencari itu aja diterjemahkan ke agenya. Orang-orang luar negeri itu nyawa ekspor kawak bapak ibu, nyawa impor kepada awak itu banyak. Impor saya nyawa CA itu kalimat la ilaha illallah selesai. Jadi aku mau itu mana yang memasukkan mengantarkan kalimat la ilaha illallah ke Jepang. Biar orang Jepang masuk Islam dulu. Kalau sempat orang Jepang itu masuk Islam bapak ibu, ekonomi dunia hebat bapak ibu. Kalau di Amerika sini lah mulai banyak orang Muslim. Di Inggris banyak orang Muslim. Kalau banyak nanti bapak ibu lamun itu kejadian lamun itu pokoknya nanti mudah-mudahan ekonomi dunia itu dikuasai orang Muslim ya. Para hebat nanti. Mudah-mudahan bapak ibu kita berdoa berharap kepada Allah mudah-mudahan itu akan terwujud nanti. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bapak ibu sifat orang yang beriman itu semalam yang tahu. Bukan ragu-ragu, kurang ragu-ragu tidak beriman. Orang yang beriman itu konsisten. Tadi Pak Imam itu tadi dalam rakaat pertama yang dibaca tadi surah Fussilat. Kan itu sudah baca Bapak Ibu istiqomah. Itu ayat dibaca oleh Pak Imam tadi.
Sudah pusilat dia sudah soft ya ada 10. Sudah yang pusilat itu Bapak Ibu itu tentang masalah istiqamah. Kalau engkau sudah beriman kata Allah, summa istaqam, istiqamah. Ibu kurang lah di jalan Bapak Ibu sepanjang panjang. Istiqamah memang sulit, yang mudah itu istirahat. Ibu kurang di jalan Bapak Ibu. Aku pulang kampung itu hebat kelas tuh. Istiqamah itu memang sulit, yang mudah istirahat. Ya istirahat itu mudah begitu saja. Jadi Bapak Ibu yang berbagai istiqamah itu apa? Istiqamah itu sampai berpulang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Risaulah kita, bahasanya Bapak Ibu. Ayat risaukan, tidak risau Bapak Ibu. Mati awakku besok oleh beriman atau murtad. Tapi beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu baru pindah kepada kafir. Tak lama setelah itu menjadi orang-orang mati dalam keadaan kafir. Selama hukum memberi Islam, orang pindah tak lama mati. Risau waktu ini Bapak Ibu. Kok sempat dibodi itu nanti? Awak lalu dulu iman. Kiranya pas beberapa saat sebelum mati murtad kiranya. Aku risau lawan. Mudah-mudahan nanti kita mati dalam keadaan membawa iman kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita dalam keadaan murtad, jangan sampai kita dalam keadaan musyrik, jangan sampai dalam keadaan munafik. Mati dan kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman itu siapa? Ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya disampaikan dalam Al-Quran. Kan Allah menyampaikan Bapak Ibu, siapa orang yang beriman? Wah, disampaikan ciri-ciri oleh Allah. Pasti yang pertama saya sampai Bapak Ibu, alladzina yuqimuna shalah. Jadi orang beriman kok punya ciri-ciri Bapak Ibu. Pertamanya sholat. Apa kok seluruh orang sholat beriman? Tidak. Tapi ini orang yang sholat itu laku ciri-ciri pada ini. Orang munafik pun sholat. Tapi orang yang beriman sholatnya itu Bapak Ibu setelah sholat, nilai yang terkandung dalam sholat ditampilkanlah dalam masyarakat. Kadang-kadang sholat Bapak Ibu. Saya contohnya sholat di Nabi Abdullah bin Ubay bin Salul, sholat di belakang Nabi. Tapi dia tiap hari sholat masjid. Tapi dia tak tokoh orang beriman kan Bapak Ibu. Dia tokoh munafik. Baru tokoh munafik, kalau dia selesai sholat, tipunya di luar nyuruh Nabi orang lain. Jadi kalau ada orang yang selesai sholat, kerajaan suku mengguru-guru orang, berarti kok masih keturunan Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi jangan begitu Bapak Ibu. Jadi kalau nggak selesai sholat wajah boleh ucapkan apa? Kadang-kadang ini sholat bisa mencari kekurang-kurang saja jadi. Jangan Bapak Ibu. Awak sholat di masjid untuk ibadah. Jangan dirusak nama ibadah itu Bapak Ibu. Ada orang sholat pulangnya ke rumah, tangannya pun tak bisa merubah.